Pemirsa rancangan Undang-Undang RUU Provinsi Bali dan 7 provinsi lainnya, yakni Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Kalimantan Tengah, resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani pada Selasa 4 April 2023. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Bali pun mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas hal tersebut. Mereka berharap disahkannya RUU Provinsi Bali bisa membawa perubahan dan perbaikan dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali ke depan. Undang-undang tentang Provinsi Sumatera Utara, tentang Provinsi Sumatera Selatan, tentang Provinsi Jawa Barat, tentang Provinsi Jawa Tengah, tentang Provinsi Jawa Timur, tentang Provinsi Maluku, tentang Provinsi Kalimantan Tengah, dan tentang Provinsi Bali dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Disahkannya rancangan undang-undang tentang Provinsi Bali dan 7 provinsi lainnya disambut gembira oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI asal Bali. Rasa syukur dan bangga seolah tak bisa disembunyikan lagi. Upaya yang telah dimulai sejak awal reformasi ini dan kembali diperjuangkan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster sejak 2019 lalu akhirnya membuahkan hasil. Dan Bali kini telah memiliki undang-undang sendiri sebagai landasan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan ke depannya. Anggota Komisi 2 DPR RI dari Dapil Bali, Ana Agung Bagus Adi Mahendra Putra yang akrab disapa Gus Adi salah satunya. Secara pribadi, Gus Adi menyampaikan selamat kepada Gubernur Bali Wayan Koster dengan disahkannya undang-undang tersebut. Ia berharap Gubernur Bali nantinya lebih banyak berkiprah dan menggali potensi yang ada di Bali untuk pembangunan Pulau Dewata yang lebih baik lagi. Selain itu, Gus Adi juga berharap dengan disahkannya Undang-Undang Provinsi Bali ini, Gubernur Bali Wayan Koster mampu menyelesaikan segala dinamika permasalahan Bali saat ini, diantaranya terkait pemerataan pembangunan yang dinilai masih jomplang, serta bagaimana menjaga nilai-nilai kearifan lokal Bali yang meliputi adat, tradisi, dan budaya yang menjadi taksunya Bali tetap lestari dan terlindungi. Tidak ada kata lain selain syukur dan terima kasih kepada semua stakeholder yang telah membantu. Jadi ini adalah kemenangan kita bersama, keberhasilan kita bersama. Di dalam kaitannya kita bagaimana sudah berhasil membuat perlindungan hukum ya terhadap tradisi, budaya, dan bagaimana akan ke depan menciptakan Bali yang lebih baik dan lebih sejahtera. Dan saya secara pribadi menyampaikan selamat dan atas ditetapkannya undang-undang ini kepada Pak Gubernur. Semoga Pak Gubernur lebih banyak berkiprah, lebih banyak menggali potensi yang ada di Bali untuk membangun apa yang menjadi permasalahan saat ini. Permasalahan Bali saat ini adalah yang pertama adalah pemerataan pembangunan, yang kedua bagaimana kita melakukan penguatan budaya untuk kemajuan Bali, yang yaitu di bidang adat istiadat, yaitu dengan memberdayakan desa adat, juru ada desa adat, dan juga subak di dalam membangun potensi Bali. Hal senada juga dikemukakan Iketut Karyase Adnyani. Karyase menjelaskan proses pengesahan RUU Provinsi Bali menjadi undang-undang cukup panjang. Oleh karena itu, menurut Karyase, pengesahan Undang-Undang Provinsi Bali menjadi momentum untuk membangun Bali bagi siapapun yang memimpin Bali ke depan. Lantaran hal-hal selama ini yang menjadi wacana seperti ketimpangan pembangunan akibat tidak punya sumber daya alam, semisal tambang dan lainnya terjawab di Undang-Undang Provinsi Bali. Karyase juga menyebutkan dengan disahkannya Undang-Undang Provinsi Bali ini, segala dinamika permasalahan Bali bisa segera diselesaikan. Dan tentunya ada banyak PR yang perlu dikerjakan oleh Pemprov Bali ke depan. Ini adalah sesuatu momentum bagi Bali ke depan, pembangunan Bali dan siapapun memimpin Bali. Karena undang-undang ini banyak menyangkut hal-hal yang selama ini menjadi wacana. Hal-hal yang belum bisa kita selesaikan, seperti ketimpangan pembangunan. Kemudian kita tidak mempunyai sumber daya alam seperti tambang dan sebagainya. Kemudian kita mau peningkatan kualitas pariwisata.
kemudian perlindungan adat, budaya dan istiadat Bali, Subak, dan juga pengelolaan daripada pemerataan pembagian CSR dan sebagainya. Nah, tentu undang-undang ini akan menjawab. Dan kami sebagai anggota DPR yang ditugaskan di Komisi 2, saya sendiri, Glosadi, Pak Nyoman Partu dan Amin Kalakan, tentu ini adalah sesuatu kebanggaan secara pribadi dan juga kebanggaan bagi kami dari fraksi kami, sehingga undang-undang ini yang sebenarnya dari dulu sudah diperjuangkan. Kami pernah di DPRD Bali dulu kan memperjuangkan Ursus, itu tidak berhasil. Nah, sehingga melalui undang-undang Provinsi Bali tadi Menteri Dalam Negeri begitu bagus sambutannya untuk memberikan perlindungan terhadap adat istiadat dan budaya Bali. Sehingga sekarang tinggal setelah penomoran, setelah diundangkan, ini nanti ada beberapa PR yang dibuat oleh Provinsi Bali, khususnya DPR bersama dengan Gubernur, karena beberapa pasal itu harus diatur dengan peraturan daerah. Nah, tentu ini harus sudah mulai dirancang bersama-sama teman-teman di daerah, sehingga betul-betul nanti undang-undang ini bermanfaat bagi kehidupan Bali, perlindungan adat istiadat budaya Bali, dan tentunya nanti akan mensejahterakan masyarakat. Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.